Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Mispayandi dari SMP Negeri 2 Montong Gading, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur. Berikut ini adalah tugas modul 1.2.A.7 koneksi antar materi, modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada pemaparan kali ini saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, kemudian perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Kita mulai dari peristiwa. Momen yang paling penting dan menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang memiliki pemikiran filosofis yang sangat penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Kita sebagai pendidik saat ini dapat mengambil banyak pelajaran dan inspirasi dari pemikiran-pemikiran beliau dalam menjalankan tugas mendidik dan mengajar murid di kelas, sehingga dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dapat menghadapi tantangan masa depan yang baik. Pada modul ini saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid, dan guru berperan menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak. Mendidik tidak hanya mengajar, namun juga penumbuhan budi pekerti pada diri anak. Ketika mendidik harus menggunakan sistem Among untuk mampu membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah saya harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid. Saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan bersifat menuntun, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini sesuai dengan peran guru penggerak dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan peran guru penggerak dalam mendorong kolaborasi. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan azas trikon, yaitu continue, converger, dan konsentris. Hal ini juga sejalan dengan nilai guru penggerak yang mandiri dan inovatif. Selanjutnya, slogan Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayandi juga sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu menggerakkan komunitas praktisi dan menjadi coach bagi guru lain. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti mahasiswa baru di sebuah kampus keguruan dan ilmu pendidikan yang sesungguhnya. Karena meskipun menjadi seorang sarjana yang telah lama mengamalkan ilmu kepada murid-muridnya, namun ternyata belum secara utuh menjadi seorang pendidik. Sehingga semangat mahasiswa baru itu mendorong pribadi saya untuk lebih mendalami banyak hal yang belum saya pahami pada program guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi praktik baik pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa murid adalah objek pembelajaran.
Guru hanya bertugas mentransfer ilmu dan materi pelajaran dengan mengedepankan penilaian ranah kognitif sesuai target KKM yang harus dicapai. Setiap murid saya pandang sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya, kodrat alam dan kodrat zaman, maupun minat dan bakatnya. Saya memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah ketika murid takut kepada saya dan murid hanya duduk serta diam mendengarkan guru sebagai pusat pembelajaran. Saya tidak pernah merefleksi apa yang saya kerjakan, apalagi berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran, guru hanya fasilitator. Murid memiliki karakteristik yang beragam, kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna, sehingga terwujud pula kepemimpinan murid. Saya harus mencoba menggerakkan komunitas praktisi dengan mendorong kolaborasi berbagai pihak dan semampunya menjadi coach bagi guru lain. Penerapan ke depan, saya akan selalu mengutamakan kepentingan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran dengan guru berperan sebagai fasilitator. Menjadi pemimpin pembelajaran dengan menghadirkan pembelajaran bermakna, mengenali karakteristik murid, dan memerdekakan murid. Saya akan terus belajar sepanjang hayat, serta melakukan aksi dengan penuh tanggung jawab, mengenali kekuatan dan kelemahan diri, serta terbuka dalam menerima kritikan, dalam membuat dan merencanakan tindak lanjut, serta memperbaiki praktik pengajaran. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan aktif dalam forum diskusi, saling menghargai dan saling melengkapi, dan bergotong royong dalam kegiatan positif, mencoba memunculkan gagasan-gagasan solutif. Demikian pemaparan saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.